Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan Ridho Ramadan di sini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai laporan kerja praktek yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Batam dengan judul Clustering Kepuasan Layanan Pengguna Bus Trans Kota Batam dengan metode cluster data mining studi kasus Dinas Perhubungan Kota Batam. Adapun agenda presentasi yang akan dijelaskan mengenai kerja praktek yaitu pendahuluan, gambaran umum, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisa dan pembahasan, dan juga penutup. Adapun agenda presentasi yang pertama akan dijelaskan yaitu pendahuluan. Poin pertama dari pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Kepuasan layanan menjadi tolak ukur keberhasilan dari Dinas Perhubungan Kota Batam dalam kualitas pelayanan Trans Batam, yang mana tolak ukur tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengguna Trans Batam dan juga meningkatkan jumlah pengguna Trans Batam. Poin kedua dari pendahuluan yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ada di tempat penelitian adalah bagaimana pengolahan data mining untuk klasterisasi kepuasan layanan pengguna bus Trans Batam dengan algoritma K-means. Yang kedua, bagaimana implementasi pengolahan data mining untuk klasterisasi kepuasan layanan pengguna bus Trans Batam dengan algoritma K-means di aplikasi Orange. Poin ketiga dari pendahuluan yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah hasil klasterisasi data mining kepuasan layanan pengguna bus Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam dengan algoritma K-means. Yang kedua, adanya informasi baru yang didapat dari klasterisasi data mining kepuasan layanan pengguna bus Trans Batam dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Adapun poin terakhir dari pendahuluan yaitu manfaat penelitian. Manfaat di sini adalah bagi penulis itu bisa memberikan pengalaman dan penghargaan terhadap penulis akan pengalaman kerja, kemudian mampu mengamalkan ilmu yang telah didapat selama bangku pendidikan, dan juga memperoleh pengalaman bekerja langsung di tempat kerja yang sesuai dengan kompetensi dasar jurusan. Kemudian yang manfaat dari instansi, informasi yang terkandung dari hasil data mining, clustering dapat dijadikan sebagai patokan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengguna bus Trans Batam. Kemudian yang manfaat bagi Universitas Ibnu Sina sendiri yaitu mendapatkan sumbangan wawasan dan pengetahuan mengenai pengolahan data mining clustering, dan juga bisa menjadikan acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa yang mana bisa dijadikan sebagai pedoman di masa yang akan datang. Adapun agenda presentasi yang kedua yang akan dijelaskan yaitu gambaran umum. Gambaran umum sendiri mengenai tempat kerja praktek yaitu di Dinas Perhubungan Kota Batam. Di sini ada beberapa poin seperti sejarah berdirinya instansi, sumber daya manusia, visi dan misi instansi, dan juga perizinan instansi. Sejarah berdirinya instansi Dinas Perhubungan Kota Batam ialah berasal dari organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Kota Batam, yang pada awalnya merupakan bagian dari kantor wilayah Kanwil 5 LLAJ Kepulauan Riau. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan Batam dan sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat, maka organisasi terus mengalami perubahan-perubahan sehingga akhirnya menjadi Dinas Perhubungan Kota Batam yang terjadi di awal tahun 1982 hingga tahun 2000. Kemudian SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kota Batam, di mana sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebanyak 71 orang pegawai negeri sipil dan 242 orang tenaga harian lepas dengan jumlah total sebanyak 313 orang di tahun 2021. Kemudian yang sistem absensinya pada Dinas Perhubungan Kota Batam sudah menggunakan teknologi fingerprint. Kemudian sistem penggajiannya pada karyawan tenaga kerja harian sudah menggunakan sistem non tunai dengan cara mentransfer ke rekening bank karyawan. Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Batam ialah dari visi sendiri adalah
mewujudkan sistem transportasi yang modern di Kota Batam. Adapun misinya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang responsif terhadap perkembangan global, kemudian menciptakan lalu lintas angkutan darat, laut, udara lancar, tertib, efektif, dan efisiensi yang mempunyai daya saing global. Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu pada tahun 2001 ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 tentang struktur organisasi dan tata laksana. Yang kedua, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 10 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah Kota Batam. Dan juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun lokasi kegiatan kerja praktek dilakukan pada kantor Dinas Perhubungan Kota Batam yang beralamatkan di Jalan Sudirman Nomor 2 Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang bisa kita lihat di peta seperti berikut. Adapun struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari kepala, sekretariat, bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan, bidang prasarana perhubungan, bidang laut, dan jabatan fungsional. Adapun jabatan fungsional itu sendiri meliputi UPTD transportasi dan juga UPTD parkir. Adapun logo dari Dinas Perhubungan Kota Batam yang mana memiliki makna di dalamnya, yaitu roda bergigi yang berarti matra perhubungan darat, kemudian jangkar yang berarti matra perhubungan laut, kemudian burung garuda yang berarti matra perhubungan udara, dan juga bulatan bumi yang berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan. Adapun agenda presentasi yang ketiga yang akan dijelaskan yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ada teori utama dan juga teori pendukung. Poin pertama ada teori utama atau teori ikhtisar yang memuat data mining, cluster, knowledge discovery in database, algoritma Siemens, dan juga penelitian terdahulu. Data mining sendiri adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Kemudian clustering ini adalah merupakan metode yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun knowledge discovery in database adalah rangkaian proses non-trivial yang berguna untuk menemukan dan mengidentifikasi pola dalam data, di mana pola yang ditemukan menjadi baru, valid, berguna, dan dapat dipahami. Algoritma Siemens sendiri adalah salah satu algoritma clustering non-hierarchical, yang mana analisis cluster ini adalah alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau feature yang menggunakan metode perhitungan jarak atau distance untuk mengukur jarak antara suatu objek dengan pusatnya atau centroid. Adapun beberapa referensi studi kasus dari penelitian terdahulu dari salah satu contoh penelitian yaitu clustering kepuasan layanan pengguna bus Trans Binjai dengan metode cluster data mining dengan studi kasus Dinas Perhubungan Kota Binjai. Yang kedua yaitu teori pendukung. Teori pendukung ini membuat teori yaitu kepuasan, layanan, bus trans, dan juga tools data mining. Adapun kepuasan di sini adalah tingkat apa yang dirasakan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil penuh dengan harapan. Kemudian layanan itu sendiri ialah setiap tindakan atau aktivitas dapat diberikan oleh suatu pihak untuk pihak lain yang ada dasarnya tidak terlihat dan tidak mengarah ke pemilikan apapun. Kemudian pengertian bus trans ini biasa kita sebut bus rapid transit, yaitu sistem bus yang cepat, nyaman, aman, dan tepat waktu dari infrastruktur kendaraan dan jadwal dengan bus, memberikan layanan yang baik daripada pelayanan bus lainnya. Kemudian tools data mining yang digunakan pada peneliti yaitu Orange dan juga Power BI.
OR sendiri adalah alat data mining untuk membantu menganalisis karakteristik data. Kemudian yang Power BI digunakan untuk memvisualisasi data. Kemudian agenda presentasi yang keempat yang akan dijelaskan yaitu metodologi penelitian. Adapun beberapa hal yang dijelaskan dalam metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian kerja praktek di Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan selama 3 bulan dalam kurun waktu 3 Oktober 2022 hingga 3 Januari 2023. Judul yang diangkat oleh penulis yaitu clustering kepuasan layanan pengguna bus Trans Kota Batam dengan metode cluster data mining studi kasus Dinas Perhubungan Kota Batam. Kemudian yang kedua yaitu sumber data. Sumber data di sini yaitu observasi turun langsung ke lapangan yaitu di halte pemberitaan bus Trans Kota Batam. Kemudian data survei indeks kepuasan masyarakat milik UPTD Pelayanan Jasa Transportasi Batam Dinas Perhubungan Kota Batam. Kemudian penyebaran angket atau kuesioner kepada pelanggan pengguna bus Trans Kota Batam serta data company profile dari website Dinas Perhubungan Kota Batam dan juga studi kepustakaan. Kemudian metode pendekatan data mining dengan tahapan yang pertama data selection, kemudian pre-processing, kemudian data transformation, kemudian data mining yang terakhir interpretation atau evaluation. Kemudian yang keempat metode pengolahan data, di mana dengan tahapannya yaitu pemeriksaan, klasifikasi data, verifikasi data, dan juga kesimpulan. Kemudian yang kelima yaitu kerangka pemecahan masalah, di mana di sini terlihat ada flowchart yang meliputi dari mulai persiapan, studi literatur, menentukan rumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, kemudian proses data mining metode KDD, kemudian dilakukannya sistem KDD mulai dari selection, processing, transformation, data mining, dan interpretation. Kemudian setelah itu analisa dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran, dan juga selesai. Kemudian agenda presentasi yang kelima yang akan dijelaskan yaitu analisa dan pembahasan. Analisa yang pertama yaitu pengumpulan data, yang mana hasil analisa menjelaskan dataset hasil penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan bus Trans Kota Batam dan juga dataset pengolahan data survei kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan UPTD BLUD Pelayanan Jasa Transformasi Dinas Perhubungan Kota Batam. Adapun pembahasannya yaitu dimulai dari data selection, yang mana data yang digunakan pada penelitian berasal dari dataset hasil penyebaran kuesioner atau angket mengenai kepuasan layanan pengguna bus Trans Kota Batam. Bisa dilihat bahwa ada sekitar 20 atribut yang ada di Excel, akan kita seleksi menjadi 10 atribut yang akan dipakai dalam data mining. Kemudian pre-processing dengan cara pembersihan data seperti menghilangkan noise agar tidak ada duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak. Di sini atribut yang tabel pertama ada persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, dan sebagainya. Kita singkatkan menjadi U1, U2, 3 sampai U9. Kemudian tahap transformation. Tahap ini dilakukan dengan cara mengubah nominal menjadi numerik agar proses clustering dapat dilakukan. Penomoran sendiri sudah diatur dalam pedoman kuesioner pelaksanaan survei IKM terhadap pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Batam. Seperti contoh dengan angka 1 yang menyatakan tidak sesuai, tidak mudah, tidak cepat, tidak mahal, tidak kompeten. Kemudian yang poin 2 yang berarti kurang sesuai, kurang mudah, kurang cepat, cukup, mahal. Kemudian yang poin 3 yang menjelaskan sesuai, mudah, cepat, kompeten,
sopan dan ramah. Yang terakhir, poin keempat yang menjelaskan sangat puas, sangat sesuai, sangat cepat, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan tahap data mining. Bisa dilihat pada flowchart berikut, yang dimana ditentukan banyak klaster K, kemudian tentukan pusat, kemudian hitung jarak objek ke pusat, kemudian kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum, kemudian jika ada objek yang harus dipindahkan, kemudian ulangi dari tentukan pusat, jika tidak maka sudah selesai. Proses mining pun dilakukan dengan cara yaitu menentukan klaster secara acak, di mana dari 10 tabel ini kita tentukan klaster secara acak, yang mana peneliti menentukan tabel 1 sebagai K1 dan juga tabel 2 sebagai K2. Setelah itu dilakukan perhitungan pusat klaster dengan menggunakan rumus Euclidean distance, maka hasilnya seperti berikut. Kemudian dilakukan perbaharui titik klaster pusat dengan rumus sebagai berikut agar menghasilkan titik klaster pusat yang baru. Kemudian setelah itu dilakukan perbaharui penentuan klaster dengan memasukkan rumus Euclidean hingga menghasilkan kelompok klaster yang baru. Dan proses ini dilakukan secara berulang hingga proses cluster sudah tetap. Setelah itu, pada tahap evaluation atau interpretation, kita menentukan silhouette dengan rumus sebagai berikut untuk menghasilkan silhouette yang benar dan baik. Kemudian kita implementasikan proses data mining tersebut ke aplikasi Orange, maka desainnya seperti berikut, yang dimulai dari dataset kepuasan layanan pengguna bus Trans Batam, kemudian dilakukan proses algoritma K-means, kemudian dilakukan evaluasi nilai silhouette, baru didapatkan pola cluster scatter plot, kemudian hasil cluster dan bentuk tabel, dan juga silhouette plot. Maka hasil clustering pada kepuasan layanan pengguna Trans Batam bisa dilihat pada gambar berikut, di mana titik biru menjelaskan C1, sedangkan yang titik merah menjelaskan C2, yang dimana kita lihat C2 lebih banyak dari C1. Kemudian hasil yang kita dapat dari proses data mining, kita buatkan visualisasi data hasil cluster dengan menggunakan Microsoft Power BI. Maka hasilnya seperti berikut. Bisa dilihat di laporan tersebut bahwa ada 69 C1 dan juga 111 pada C2 dengan total record 180, yang mana C2 lebih dominan daripada C1. Bisa kita lihat dari laporan tersebut bahwa unsur pelayanan yang sangat puas pada pelanggan C1 itu yaitu unsur kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana. Dan C2 itu yang paling puas yaitu unsur sarana dan prasarana. Sedangkan unsur pelayanan yang kurang atau tidak puas dari pelanggan C1 yaitu unsur biaya, dan C2 yaitu unsur penanganan dan pengaduan saran dan masukan. Adapun agenda presentasi yang terakhir yang akan dijelaskan yaitu penutup. Penutup sendiri memuat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya ialah berdasarkan perhitungan di atas oleh peneliti, disimpulkan bahwa tingkat kepuasan layanan pada klaster 1 yaitu sangat puas atau poin 4 dengan jumlah responden 69 dari total 180. Sedangkan tingkat kepuasan layanan pada klaster 2 yaitu puas atau angka 3 dengan jumlah responden 111 dari total 180 responden. Saran dari peneliti ialah diharapkan data mining ini bisa diterapkan di ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Batam
agar pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Batam kepada pelanggan. Baik, cukup sekian dari hasil laporan presentasi saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, baik ucapan maupun tindakan. Saya harap kalian bisa memakluminya. Terima kasih dan adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.